Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penggawa Jiwa. Apakah kita atau Anda sekalian pernah merasa cemas dan khawatir? Tentu pernah, dan itu normal. Pertanyaannya adalah, apa yang kita khawatirkan dan apa yang Anda cemaskan? Kalau akan didaftar jenis alternatif macam persoalannya, tentu akan sangat banyak. Ada di antara kita mungkin yang mencemaskan bisnis yang lagi mengalami masa-masa sulit, apalagi di masa-masa pandemi. Mungkin ada di antara kita yang cemas ketika melihat rumahnya ternyata tidak juga menjadi lebih baik. Sudah bertahun-tahun tinggal di tempat yang sama, sementara temannya mungkin sudah berpindah rumah ke rumah yang lebih besar. Mungkin cemas melihat kendaraan yang terlalu sederhana untuk dipakai mungkin. Atau mungkin cemas, khawatir dengan kehidupan esok hari. Bagaimana esok hari, bagaimana rezeki esok hari, kesehatan kita esok hari, keadaan rumah tangga kita esok hari, anak-anak kita esok hari. Mungkin akan dicemaskan. Dan semuanya gelap. Semuanya gaib. Tidak ada yang bisa menjawab itu semua. Karena madza taksibu ghada, yang terjadi esok itu adalah prerogatif Allah dan kita tidak tahu. Nah, sekarang persoalannya kita akan coba lihat bagaimana kehidupan para salafus soleh. Apakah orang-orang soleh zaman dulu juga cemas? Ternyata iya. Thabit bin Qais, salah seorang sahabat Rasulullah, beliau pernah mengalami kecemasan, bahkan yang sangat luar biasa. Beliau menangis berhari-hari, Thabit ini. Sampai berhari-hari dia nggak keluar rumah. Menangis terus. Satu kondisi yang mungkin belum pernah kita alami sampai sedahsyat itu. Setelah berhari-hari tidak kelihatan, maka Rasulullah bertanya, kemana Thabit bin Qais? Kok tidak kelihatan? Para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, Thabit sedang khawatir dan cemas Rasulullah, sehingga kemudian dia ini selama berhari-hari tidak keluar rumah. Berhari-hari dia menangis Rasulullah. Rasul bertanya, kenapa kok menangis? Kenapa begitu demikian khawatirnya? Karena Thabit bin Qais khawatir kalau dia termasuk orang yang amal kebaikannya dihapus. Apa pasalnya? Sebab Allah menurunkan satu ayat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu meninggikan suara lebih tinggi daripada suara Nabi. Apa resikonya? Kalau sahabat umat Islam meninggikan suara yang melampaui suaranya Nabi, maka resikonya amal kebaikannya akan dihapus oleh Allah. Thabit bin Qais ini khawatir. Kenapa? Karena dia ini orang yang memang kalau dia bicara suaranya tinggi. Jadi bukan karena meninggikan suara, tapi memang dia ini suaranya tinggi. Jadi kalau bicara itu melengking, suaranya itu keras. Sehingga dia khawatir. Jangan-jangan saya terkena akibat dari suara tinggi itu kemudian menjadi rugi. Maka Rasulullah ketika mendengar tentang alasan kecemasan Thabit bin Qais, Rasul menerangkan bahwa Thabit bin Qais ya'ishu jayidan, dia akan hidup dalam keadaan baik. Wa yuqtal syahidan, dia akan terbunuh dalam keadaan syahid. Wa yadkhulul jannah, dan dia akan kelak besok masuk ke dalam surga. Itulah para sahabat. Mereka juga cemas. Sayyidina Ali bahkan dalam riwayat ketika beliau membenahi rumah, membenahi pintu yang memaksa tukang harus memukul sebagian dari pintu sehingga bersuara. Maka Sayyidina Ali perintahkan pintu supaya dibawa ke makam Baqi. Yang pernah ke Madinah tentu tahu, ya, ada satu makam, pemakaman besar di area sekitar Masjid Nabawi, makam Baqi'. Ya, rumah Rasulullah beliau adalah berada di area masjid sekarang. Dibawalah ke makam Baqi'. Supaya apa? Supaya tidak sampai mengganggu Rasulullah. Itulah para sahabat. Begitu cemasnya beliau ini, begitu hati-hatinya beliau ini. Tapi yang beliau cemaskan mungkin berbeda dengan yang kita cemaskan. Para salafus soleh itu cemas ketika amalnya menjadi rusak karena
rusaknya keikhlasan. Maka mereka berusaha betul supaya amalnya itu bisa diterima Allah. Ikhlasnya tidak rusak. Sehingga ada orang yang berinfak karena jangan sampai muncul riaknya, jangan sampai orang tahu. Dia masukkan ke baju orang lain tanpa ada yang tahu. Bahkan yang menerima pun tidak tahu. Sedemikian itu karena mereka menjaga jangan sampai amalnya rusak. Itu yang mereka khawatirkan. Hari ini mungkin kita juga khawatir. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kekhawatiran kita seperti kekhawatiran para sahabat? Umar bin Khattab, suatu saat dia datang ke rumah Hudzaifah al-Yamani. Karena Hudzaifah ini salah satu sahabat yang pernah secara langsung diberitahu Rasulullah tentang orang-orang munafik. Umar bin Khattab khawatir, apakah dia termasuk orang munafik atau tidak? Lihat, orang sekelas Umar bin Khattab, beliau menjadi khalifah kedua. Beliau pun khawatir, maka datang ke rumahnya Hudzaifah al-Yamani. Dia bertanya, Hudzaifah, apakah aku di antara yang disebut Rasul sebagai orang munafik? Masya Allah. Para sahabat khawatir kalau amalnya rusak. Khawatir dalam dirinya ada kemunafikan. Khawatir lisannya berbohong. Khawatir khianat terhadap amanah. Itu yang mereka khawatirkan. Bahkan sampai kemudian dia menangis, sampai mencari tahu. Karena khawatir dirinya menjadi orang yang rugi. Hari ini kita mungkin juga khawatir. Tapi lihat, apa yang kita khawatirkan? Apakah kekhawatiran semacam itu? Ataukah khawatir dengan urusan-urusan yang selalu kita hadapi tiap hari ini? Urusan bisnis, rumah tangga dan sebagainya. Tentu Anda yang tahu. Demikian, semoga kemudian refleksi singkat ini bisa membuat kita menjadi punya satu pemikiran yang baru, yang lebih fresh untuk melihat lebih jernih kehidupan kita. Semoga penguat jiwa ini menguatkan jiwa saya dan jiwa Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.